Sidang lanjutan Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 31 Juli 2025 lalu. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum mencecar saksi Dr. Oki Pratama dengan bukti chat yang mengindikasikan adanya permintaan uang. Namun, dengan tenang, Dr. Oki memberikan penjelasan tak terduga yang membantah seluruh tudingan tersebut. Iya, di 17 September itu saudara RG duluan menghubungi saya, ya, dengan mengechat. Ini ada rangkuman juga biar cepet, ya. Dia ngechat saya jam 23.21, chat duluan. Yang saya balesnya jam 23.58, duluan pertama kali untuk mengechat. Oke, untuk pertama. Kedua, lagi-lagi dia duluan lagi yang ngechat di 18 September. Kalian ngelihat ini dengan ini ya, dengan bukti terlampir ya, tanpa ada kebohongan ya yang saya bacakan ini. Dan juga tadi sudah di muka persidangan saya sampaikan. Untuk yang kedua kali duluan lagi ngechat jam 00.07. Bayangkan jam 12 malam ngechat saya. Lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Ah kangen. Jam 12 malam ngechat duluan. Nggak, saya bales. Oke. Lalu berikutnya dianya mengechat via IG, DM IG ya, via DM IG dia ngechat duluan lagi. Tanggal 25 September untuk ketiga kalinya duluan. Oke. 25 September jam 00.15 aku WA. Dia chat seperti itu. Akhirnya saya balas dong 25 September. Teteh iya, saya jawab jam 7 paginya. Karena dia ngechat sebelumnya jam 00.15. Akhirnya langsung nih dia telepon. Nggak saya bales, nggak saya angkat. Terbukti ya, nggak saya nih teteh iya nggak saya angkat. Oke, jadi supaya kelihatan siapa yang berperan aktif di sini. Lalu saya telepon lah balik karena sebelumnya ada telepon dari dia, nggak diangkat. Telepon lagi nih jam 12.57-nya, 2 jam setelahnya, nggak saya angkat. Tidak ada saya jawaban untuk melakukan apapun. Oke, selesai. Itu tadi 25 September, 27 September ngechat lagi duluan. Aku telepon kok nggak nyambung. Terbukti duluan keempat kalinya. Oke. Dan nelpon jam 27 September, aku telepon kok nggak nyambung. Saya bales lah dengan video call di sini, ya. Ini dia curhat-curhat karena ini di tanggal 27 September. Isinya curhatan-curhatan. Lalu di 11 Oktober ngechat lagi duluan. Oke, benar ya. Kalian bisa melihat ya. Untuk kelima kalinya, harus kalian garis bawah. Untuk kelima kalinya dia duluan lagi yang meng-approach saya duluan. Oke. Tapi apa? Tidak saya balas. Oke. Di tanggal 27 Oktober siapa yang duluan lagi? Dia lagi. Tapi ada saya angkat? Tidak. Bukti ya, ada bukti ya. Oke, nggak bisa dihubungin teleponnya, lagi apa? Dia bilang seperti itu. Saya kirimlah foto. Kalau nggak salah ini saya lagi di PIM. Kayak gitu. Terus dia jawab, oh ini di PIM. Kamu yang harus telepon. Kamu yang harus telepon. Oke, akhirnya terjadilah video call. Disinilah yang pembahasan dia pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Bagaimana cara ketemu sama Nikita Mirzani? Saya bilang kalau mau ketemu sama Nikita Mirzani itu nggak mau ketemu secara langsung. Kan sudah saya beberkan tadi di persidangan. Dia sudah trauma ketemu sama secara langsung, tapi akhirnya cuma konten-konten aja, nggak menghasilkan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau seandainya sudah pasti ngomongin pekerjaan kayak gitu, baru ketemu sama dia. Jadi kata Nikita Mirzani, kalau seandainya mau ketemu sama dia itu kasih aja nomor timnya dia kayak gitu. Di situ juga ada pembahasan tentang ngomongin pengen ketemu Nikita Mirzani, ngomongin tentang review-review skincare, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk tuh gimana, gajinya berapa, produk kita tuh biar bagus, biar selalu ngecek quality produk. Karena yang kalian ketahui, waktu itu kan lagi hangat-hangatnya isu tentang review skincare, benar kan? Ya. Tentang isu-isu overclaim, berarti kan yang ngecek quality control di klinik ataupun tempat perusahaan kita itu namanya kan R&D, dia yang ngecekin untuk produk-produk. Di situ saya bilang ke dia, terus dianya duluan nih. Dia yang pertama kali dia bilang, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Kita ngomongin by bukti ya. Dia duluan yang pengen ketemu sama Nikita Mirzani. Gimana caranya, dan sama kamu juga, berarti sama saya.
Saya bilang, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Maksudnya karena sebelumnya pernah juga ada udah konten-konten bully rumah kayak gitu, akhirnya nggak jadi kayak gitu. Jadi Nikita Mirzani udah nggak mau lagi, ataupun dengan ada seseorang juga sudah konten-konten kayak itu nggak jadi brand ambassador, sudah diumumin brand ambassador tapi nggak jadi kayak itu. Jadi Nikita Mirzani udah pasti dulu lah kayak gitu, udah deal-dealannya gimana. Ya udah pasti. Dia bilang baiknya gimana. Akhirnya karena dia tanya baiknya gimana, dia udah tahu dia nggak mau ketemu langsung, saya nggak sekonyong-konyongnya ngasih nomor Mail, itu atas permintaan dia. Saya kasih nomor Mail. Oke. Aku nggak enak chatnya gimana, ya udah nanti ku coba, makasih Oki. Chat aja, dia itu penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi sama Niki. Dia bilang silaturahmi, saya bilang silaturahmi sama Niki. Terus sudah di tanggal 3 November dia duluan yang menelpon saya. Di 3 November ini otomatis yang keberapa kali, yang ke-7 kali dia duluan. Tidak pernah sejarahnya saya yang duluan menghubungi. Oke. 3 November dia ngechat, nge-nelpon, nggak saya angkat, akhirnya Oki telepon, saya jawab lagi 6 jam kemudiannya baru saya jawab iya teh. Kayak gitu. Oke. Di tanggal 13 November, dia menghubungin saya duluan lagi. Oki di mana? Benar? Untuk yang ke-8 kalinya. Oke, dia duluan. Oki di mana? Ketemuan yuk, aku ke rumah kamu. Oke, ini udah untuk kesekian kalinya dia pengen ke rumah saya. Terus saya persingkat biar kalian nggak capek nunggunya, biar kalian tuh melihatnya dengan bukti. Pokoknya di sini dia pengen ketemu, pengen ke rumah. Lalu saya bilang lagi untuk Oki, aku nggak enak-enak banget chat Mailnya Ki, biar Oki bisa temenin. Besok gimana? Katanya kayak gitu. Oke. Akhirnya dia tanya, Oki, ini Mail nanya kayak gini, sama mau ketemu nanti kepentingannya apa? Oki, aku jawabnya apa? Saya bilang apalagi? Silaturahmi lagi. Oke, padahal sebelum silaturahminya itu di tanggal yang sudah lama banget, di tanggal 27 September, ketika di 13 November pun saya suruhnya lagi silaturahmi. Jadi tidak ada omongan tentang sumpal duit yang sudah beredar. Makanya saya bilang, coba kasih bukti aja satu yang mengatakan, saya bilang, sumpal mulut Nikita pakai duit. Dan rekaman juga udah tersebar kan ya. Ada nggak kata-kata saya bilang, sumpal mulut Nikita pakai duit? Kan tidak ada. Di situ kan cuma perbincangan tentang Reza Gladys, gimana ya Ki, ini dengan isu-isu beredar. Ya kalian dengarlah sendiri. Tidak ada kata-kata Oki Pratama bilang, bayar Nikita. Ada kata-kata bayar Nikita atau bayar uang atau sumpal Nikita pakai uang. Tidak ada di rekaman itu. Bahkan di chat pun tidak ada seperti itu. Lalu di 14 November, untuk ke-9 kalinya, dia menghubungi saya duluan. Oke. Oki, Mail belum jawab aku. Ki bisa telepon nggak? Ini beda-beda jam nih. Ki bisa telepon aku nggak? Oki, telepon nggak saya angkat. Oki, akhirnya saya balas dengan saya kasih foto di jam 4 sore, dari dia ngechat jam 1, saya lagi meeting. Setelah itu tidak terjadi pembicaraan apapun lagi setelah itu. Oke, itu untuk kronologis yang ditanya-tanya selama ini. Dokter Oki ini apa sih perannya? Dokter Oki ini gimana sih kronologisnya? Sama ini saya diam, karena saya nggak mau. Ya saya lebih berpikirnya takutnya kalau sudah dibeberin di awal, takutnya nanti udah ada karangan-karangan lain. Jadi supaya jebret langsung apa nih di muka persidangan seperti itu. Oke.